Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 yang hebat? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Uli. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak kelas 4 yang hebat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 6, cita-citaku, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Adapun KD-nya adalah menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini Ibu tampilkan ada 2 puisi ya yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Caritas. Dan satu lagi Cita-citaku, ciptaan Angelica. Baik anak-anak, kira-kira ada yang tahu apa itu puisi? Juga mungkin sudah pernah ya membaca puisi dan pernah melihat orang yang sedang membacakan puisi. Baik, puisi adalah karya sastra dari ungkapan dan perasaan penyair dengan memerhatikan ciri-ciri puisi. Nah, adapun ciri-ciri puisi ada 5. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang menjadi baris. Ciri yang kedua adalah kumpulan baris menjadi bait. Dan ciri yang ketiga adalah memiliki keteraturan bunyi vokal kata terakhir. Ciri puisi yang keempat, pemilihan kata atau diksi yang tepat. Dan ciri puisi yang terakhir, yang 5, yaitu memiliki makna. Itu dia ciri-ciri puisinya. Nah, ketika nanti menuliskan puisi, anak-anak harus paham betul ya ciri-ciri dari puisi ini. Lanjut ke unsur puisi. Nah, unsur puisi juga ada 6 ya. Kalau tadi ciri puisi ada 5, nah sekarang unsur puisinya kita bahas. Nah, di sini ada cita-citaku ya, tadi ciptaan Angelica. Nah, unsur puisi Ibu akan bacakan dulu ya contoh puisinya. Cita-citaku, ciptaan Angelica, suara indah alat musik. Nah, ini merupakan baris atau larik anak-anak ya. Kemudian alunannya tenang mendayu. Nah, ini juga sama ya, baris atau larik. Seakan selalu berbisik. Ya, ini juga sama, baris atau larik. Aku selalu ada untukmu. Ini juga sama anak-anak, baris atau larik. Lalu, apa sih baris atau larik itu? Nah, baris adalah kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Yang tadi ya, di ciri-ciri puisi juga ada baris. Nah, unsur puisi yang pertama adalah baris. Kemudian, nah, dari keempat baris ini, ya anak-anak, kumpulan baris ini ada 4 baris. Nah, disebut dengan bait ya. Bait itu artinya apa? Bait adalah sekumpulan baris yang tersusun secara harmonis. Nah, ini kan tadi ada 4 baris ya, atau 4 larik. Nah, kumpulan baris ini disebut dengan bait ya. Jadi dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ketika sudah tersusun rapi, ini dikatakan bait ya. Oke, lanjut dengan unsur puisi yang ketiga. Nih, bait kedua Ibu bacakan ya. Aku suka alat musik itu. Nah, kemudian baris yang selanjutnya, karena itu
Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Nah, di sini ketika baris ya, satu baris memiliki bunyi vokal akhir ya. Di akhir barisnya itu mempunyai vokal, bunyi vokal. Nah, baris yang pertama itu ada bunyi vokal akhirnya itu U ya. Kemudian baris yang kedua itu A. Bunyi vokal baris yang ketiga U lagi. Kemudian baris vokal yang ketiga, yang keempat adalah A lagi. Nah, ini disebut dengan rima atau sajak ya. Rima itu sendiri artinya bunyi vokal akhir pada baris-baris pada puisi ya. Nah, jadi di dalam satu baris memiliki bunyi vokal akhir ya. Nah, itu disebut dengan rima. Nah, pada bait kedua, rimanya bisa dituliskan juga ya, bukan bunyi vokalnya. Kalau bunyi vokalnya makan U, A, U, A. Nah, sedangkan rimanya ini ada A, B, A, B ya. Nanti Ibu jelaskan lebih dalam tentang rima ya. Bagaimana sih jadi A, B, A, B ini? Nah, kita lanjut ke bait yang ketiga ya. Jadi puisi ini memiliki 3 bait ya. Kita lanjut dengan pembacaan puisi yang berikutnya, bait yang berikutnya. Langkah-langkah ku jalani, bunyi vokalnya I. Semua cobaan ku lewati, bunyi vokalnya I juga ya, yang akhir. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, bunyi vokal akhirnya adalah A. Semua akan kuperjuangkan, bunyi vokalnya juga yang akhir adalah A. Nah, ini juga sama ya. Rimanya, maka rimanya yang ditulis adalah A, B, B ya. Bedakan anak-anak antara bunyi vokal ya, bunyi vokal di akhir di baris dengan rimanya ya. Baik. Sekarang lebih lanjut dengan cara menentukan rima pada baris puisi ya. Nih, masih dengan puisi yang sama dari Angelica, yaitu tentang cita-citaku. Ini diambil dari buku kelas 4 halaman 15 ya. Nih, pada baris pertama ya, pada bait pertama, di sini ada baris pertama itu bunyi akhirnya suara indah alat musik, bunyi vokal akhirnya adalah I ya. Kemudian alunannya tenang mendayu ya. Nah, sebelumnya nih bunyi vokal yang pertama itu kita taruh rumusnya ya. Rumus huruf alfabet dari A sampai Z. Anak-anak kan sudah tahu ya, huruf A sampai Z. Nah, yang pertama adalah huruf A. Nah, ketika bunyi vokalnya I ya, nah rumus pertama adalah dituliskan huruf alfabet, yaitu huruf pertama di dalam alfabet kan A ya. Jadi kita simpan A. Kemudian lanjut ke baris yang kedua. Alunannya tenang mendayu. Nah, bunyi vokalnya kan U ya, beda dengan bunyi vokal baris pertama yaitu I. Nah, ketika berbeda, kita taruh lagi rumus huruf alfabet yang selanjutnya adalah setelah A adalah huruf B ya. Nah, lanjut ke baris ketiga. Seakan selalu berbisik. Nah, bunyinya I lagi. Ketika I lagi, maka rumus alfabetnya kembali lagi ke huruf A ya, karena bunyinya sama dengan baris pertama. Kemudian yang keempat, aku selalu ada untukmu. Di sini juga sama anak-anak ya, karena bunyinya sama seperti baris kedua yaitu U, maka rumus alfabetnya adalah huruf B ya.
Nah, jadi bunyi vokal dengan rima di sini beda ya. Kalau bunyi vokal akhirnya mah vokal a, i, u, e, o ya. Nah, kalau bunyi rimanya, nah rumus di sini ya. Jadi ketika berbeda, nah kita taruh aja huruf alfabet ya. Nah, biasanya di sini terikat rima yang kalau rima yang terikat itu khusus untuk puisi lama. Nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, maka dituliskanlah rimanya, pola rimanya adalah A, B, A, B. Gitu ya, anak-anak. Sama halnya dengan bait yang kedua tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. A. Inilah cita-citaku. Lagi. Menjadi pemain biola. Nah, ini maka rumus rimanya kita taruh adalah A, B, A, B ya, karena bunyi vokal di baris pertama dan ketiga sama, sedangkan di baris kedua dan keempat juga sama ya. Lanjut supaya anak-anak lebih paham lagi ya. Kita lanjut ke baris selanjutnya di bait ketiga. Langkah-langkah ku jalani. Bunyi vokalnya adalah I. Semua cobaan ku lewati. I lagi. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Ini berbeda ya. Semua akan kuperjuangkan. Sama A juga. Maka rumusnya, bunyi rimanya adalah A, B, B. Ya, rumusnya sama seperti yang di bait pertama, bait kedua, bait ketiga juga sama ya. Kita taruh rumus huruf alfabet dari A sampai Z. Nah, ini tergantung dari puisinya ya. Bisa dalam satu baris juga itu satu bait ya. Satu bait bisa dalam bisa ada 2 baris, itu tergantung dari puisi. Nah, ini dikategorikan dengan puisi baru ya. Kalau puisi lama mah selalu terikat oleh rima ya, aturan rima dan lainnya ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Anak-anak kelas 4 yang hebat, unsur-unsur puisi baru Ibu jelaskan 3 ya. 3 lagi akan Ibu jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Tetap semangat. Aku bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum.